Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 September 2024. Ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Ya, September. Baru aja kita bilang kemarin September, tahu-tahu market Bitcoin kemarin crash ya dari 58.000 menjadi 57.000. Sempat agak turun, dan kita akan sedikit ulas karena hari ini akan ada closing time frame weekly untuk market, jadi bakalan sangat-sangat penting. Oke, teman-teman, dari berita tidak terlalu banyak sentimen. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari Jepang, akan ada capital spending secara year on year, kemudian dari Cina ada manufacturing PMI, lalu dari Uni Eropa akan ada Eurozone manufacturing PMI, dari Amerika Serikat hari ini holiday. Sementara dari Inggris itu akan ada manufacturing PMI. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan bisa mempresentasikan seperti apa perekonomian di negara Jepang, Cina, Uni Eropa, dan juga Inggris. Sayang sekali Amerika lagi off ya. Mungkin para tradernya pun juga masih dalam posisi libur. Ada Labor Day atau hari pekerja di sana, teman-teman. Dari beberapa sentimen market, hari ini BTC Dominance mengalami peningkatan yang pesat. Ya, mayoritas kripto merah, yang hijau dikit banget. Ada Helium, kemudian ada Fed AI masih sedikit hijau meskipun sudah mengalami penurunan, dan mayoritas saat ini dalam posisi yang masih loss, yang masih mengalami kerugian, teman-teman. Kalau kita lihat ada berita terbaru datang dari Celsius yang saat ini sedang melakukan repayment untuk mereka-mereka yang memang sudah kehilangan dana mereka ya, menyimpan di Celsius. Sekarang sudah ada distribusi sekitar 2,5 miliar kepada 251 kreditur, yang mana ini berarti sudah 93% distribusi dari total value yang mereka lakukan, dan sebagian kecil kabarnya itu belum melakukan pemrosesan distribusi atau belum diproses distribusinya karena beberapa persyaratan yang belum selesai. Jadi Celsius sendiri merupakan salah satu platform finance teman-teman di market crypto yang memang sudah collapse, dan mereka berencana memang untuk melakukan distribusi barang mereka ya di tahun ini, dan ternyata sudah terrealisasi. Tahun ini banyak banget ya distribusi barang, mulai dari Mongox, kemudian Celsius, BlockFi, dan mungkin juga ada beberapa kayak kemarin ada pemerintah Jerman yang distribusi Bitcoin-nya, kemudian pemerintah Amerika Serikat juga yang punya banyak sekali Bitcoin cadangan hasil sitaan, teman-teman. Dan ya di tahun ini bisa dibilang banyak momen di mana banyak distribusi Bitcoin dari institusi-institusi besar. FTX belum lagi nih, bakalan nunggu nanti teman-teman. Mungkin akan di tahun 2025 atau di akhir 2024 ini. Ya, ini udah mulai hati-hati karena FTX saat ini bakalan siap untuk melakukan distribusi aset mereka. Jadi saat ini SEC sedang membantu teman-teman guna untuk melakukan distribusi ya, karena SEC ini sebagai badan yang punya otoritas, bisa dibilang untuk mengamankan dana-dana investor juga ya, melakukan pengawasan gitu kepada FTX yang bakalan melakukan distribusi. Jadi kita masih menunggu tanggal pastinya kapan SEC ini bakalan memberikan sinyal, atau FTX memberikan sinyal bila mana nanti FTX sudah mulai melakukan distribusi. Jadi ya itu dari SEC, dan ya nggak terlalu banyak sentimen sih untuk pasar, teman-teman. Tadi juga ada berita terkait dengan XRP yang sudah melakukan unlock token ya, sekitar 300 juta XRP sudah di-unlock. Ya, ini memang unlock tahunan yang mereka lakukan, dan tentu saja ini menambah jumlah supply dari XRP ya, bisa bikin inflasinya makin tinggi. Kalau kita lihat dari pergerakan market kripto sih sebenarnya masih korektif, teman-teman. Kita lihat Bitcoin di time frame monthly ya. Rekor saat ini di time frame monthly, pergerakan Bitcoin kemarin closing negatif. Bitcoin cuma bertahan di kisaran area
58.800 untuk closing time frame monthly kemarin, dan itu negatif. Dan ini menunjukkan kita masih dalam proses kelanjutan korektif pada market. Bulan Agustus negatif, semoga bulan September ini bisa positif. Tapi kalau kita melihat dari rekornya sih, memang di bulan ini ya, bulan September ini kecenderungan market itu cenderung merah. Jadi ini masih diwaspadai oleh banyak investor. Dan kita juga akan dapat closing time frame weekly untuk Bitcoin. So far Bitcoin masih mencoba untuk mempertahankan level 58.000. Aku sih note level 58.000 merupakan sebuah level penting untuk Bitcoin. Even kalau dia breakdown, maka siap-siap next targetnya kita ada di kisaran 56 ribuan sebagai next support terdekat untuk Bitcoin. Dan hari ini sih sepertinya bisa achieve level 56.000 ya. Karena kalau kita melihat dari tekanan jual pada Bitcoin, ini ya kuat banget tekanan jualnya. Bahkan di time frame 4 jam menjelang closing time frame weekly ini, Bitcoin malah kena pressure agak dalam, teman-teman, dan ini cenderung negatif. Nah, karena nggak terlalu banyak sentimen, kita coba untuk bahas Bitcoin dari perspektif yang berbeda ya. Kita sudah pernah bahas Bitcoin dari sudut pandang halving. Apakah halving akan menyebabkan harga rally atau justru malah koreksi? Dan seperti yang teman-teman lihat secara historical, Bitcoin ketika setelah halving, justru pergerakan harganya agak sedikit turun. Ini terjadi di periode 2016, 2020, termasuk juga 2024 saat ini. Cuman yang terjadi di 2024 saat ini agak panjang periode koreksinya. Kalau kita lihat dari fase-fase sebelumnya di tahun 2016, Bitcoin hanya mengalami koreksi sekitar 1 bulan saja. Ya, 1 bulan kurang lebih, setelah itu Bitcoin rally. Lalu di tahun 2020 setelah halving, Bitcoin mengalami koreksi sekitar 2 bulan. Dan di periode 2024 ini Bitcoin koreksinya berbulan-bulan. Teman-teman, terhitung sejak puncaknya itu dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekarang udah September, udah mau 6 bulan Bitcoin koreksi terus, teman-teman. Dan ini tentu saja bikin banyak investor yang merasa lemah ya, galau lah melihat kondisi yang berkepanjangan seperti ini. Dan yang lebih parah lagi adalah BTC dominance terus membuat all time high baru. Bitcoin dominan sejak 2022 sampai saat ini terus dalam posisi rally. Ini berarti adalah dana dari banyak sekali investor, terutama yang menyimpan asetnya di altcoin, rata-rata berpindah ke Bitcoin. Meskipun Bitcoinnya sendiri mengalami penurunan. Ya, jadi ya sentimen negatifnya adalah BTC dominance yang naik sehingga altcoin mayoritas belum perform sampai saat ini. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang halving. Lalu kemarin kita juga sudah mengulas terkait dengan Bitcoin yang akan menghadapi sentimen Fed Fund Rate yang bakalan turun. Kita sudah sempat ulas di video kapan tuh? Sebelum video kemarin ya, kayaknya video tanggal 31 atau tanggal 30 Agustus gitu kita udah bahas. Menjelang menjelang cut rate yang akan dilakukan oleh market, itu biasanya Bitcoin akan merespon negatif. Ya, menjelang cutting rate, kalau kita lihat dari periode 2019, The Fed ada melakukan pemangkasan suku bunga sejak dinaikkannya dari 2016 sampai 2019, cukup lama ya naikin suku bunga. Waktu itu justru dari pergerakan Bitcoinnya mengalami penurunan, teman-teman, ketika cut rate dilakukan. Jadi ini adalah periode cut rate-nya The Fed, bikin Bitcoin sempat crash turun. Ya, setelah dibiarkan suku bunganya itu rendah, teman-teman, apa yang terjadi? Bitcoin mengalami tren rally. Bahkan sampai The Fed memang menaikkan suku bunga kembali, Bitcoin masih membuat all time high yang baru. Namun situasi sekarang sudah berbeda ketika suku bunga dipertahankan di posisi yang tinggi seperti saat ini. Pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan dan menjelang pemangkasan suku bunganya ini sudah dibayang-bayangi oleh koreksi pada Bitcoin. Jadi bisa dibilang sentimen menurut historical data ya, ketika The Fed melakukan penurunan suku bunga justru malah menimbulkan impact
penurunan harga. Ini dilihat dari historical 2019-nya. Itu. Dan satu lagi momen yang penting untuk kita perhatikan adalah pemilu Amerika Serikat yang akan datang di bulan November nanti. Nah, pemilu Amerika Serikat itu diadakan setiap 4 tahun sekali, teman-teman. Jadi 2024, kemudian ada 2020 ya, waktu itu Joe Biden. Mana 2020? Di sini sekitaran 2020. Oh, ini mirip dengan periode halving kita ya, teman-teman. Dilihat dari pemilu Amerika Serikat, jadi ya kurang lebih di sini di bulan November juga ya. Ada pemilu Amerika Serikat 2020 setelah terpilihnya Joe Biden dalam posisi COVID yang masih yang baru-baru merebak di Amerika Serikat, itu bikin kebijakannya lockdown. Bitcoin justru malah mengalami tren bullish. Karena di saat yang sama The Fed sudah melakukan pemotongan suku bunga. Sehingga yang kemarinnya kan lockdown tuh, orang-orang pada menutup diri, nggak bisa berpergian, nggak bisa keluar rumah, semuanya harus stay di rumah, daya beli lesu, ya, dan bank sentral juga kebingungan, gimana nih caranya biar ekonomi tetap jalan. Akhirnya dipotonglah suku bunga, teman-teman, deposito orang-orang tarik semua, karena suku bunganya kecil, ngapain gue naruh di bank, kalau ujung-ujungnya bunganya kecil dan mereka merasa valuasi dari dolar mereka turun. Teman-teman, akhirnya dipindahkanlah ke aset-aset berisiko. Salah satunya ya ke saham dan juga Bitcoin. Waktu itu saham yang sempat sudah turun karena berita COVID akhirnya kembali bullish setelah cut rate, teman-teman. Dan ya itu bisa dibilang menjadi momen kejayaannya Bitcoin. Wow, promosi banyak banget ya, Bitcoin, kemudian bank digital waktu itu rame banget. Dan akhirnya market mengalami rally ataupun kenaikan. Itu pas awal pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya waktu Donald Trump yang naik itu kan di tahun 2016 ya kalau nggak salah. Jadi setiap periode 4 tahun ya. Eh, Ketika Donald Trump yang memimpin, pergerakan Bitcoin memang sudah rally sih karena kebijakan eh, pajak yang diturunkan, ya kan, sektor ekonomi ini benar-benar menggeliat naik, teman-teman. Tapi rally-nya itu cuma berlangsung sekitar setahun lebih lah. Nah, itu Bitcoin koreksi juga at the end. Nah, kalau kita melihat secara historical seperti itu, sebenarnya pemilu itu nggak berimpact langsung. Maksudnya pemilu-pemilu sebelumnya ketika Donald Trump menjabat dan juga Joe Biden menjabat, kripto itu bukan sebuah aset investasi yang seksi dibicarakan. Namun sekarang udah beda, teman-teman. Bahkan ketika kampanye kemarin, Donald Trump menyebut Bitcoin, menyebut industri kripto, dan menurut saya itu menjadi salah satu hal yang berbeda untuk pemilu kali ini. Dan ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus. Karena kalau pemimpinnya pro terhadap kripto, pro terhadap inovasi kripto, dan meniadakan CBDC, yang mana CBDC ini sebenarnya sama aja seperti uang fiat pada umumnya ya, cuma digitalisasi. Tapi nggak mau menganggap kripto, tapi menggunakan teknologi blockchain-nya saja. Dan itu cenderung negatif lah untuk market, untuk Bitcoin, untuk kripto ya. Dan dengan tidak disahkannya CBDC, itu bisa menjadi salah satu nilai kalau kripto ini masih bisa atau masih punya masa depan sampai ke depannya. Kripto termasuk juga ada stablecoin dan juga altcoin yang lain. Jadi kondisinya sekarang serba complicated, serba tidak pasti. Meskipun suku bunga sudah hampir pasti bakalan diturunkan di 2024 ini, mungkin semoga sih 3 kali ya, sampai akhir tahun. Tapi kalau kita lihat dari historical data memang harus ada koreksi dulu, teman-teman. Jadi poinnya sih di sana aja, harus ada koreksi dulu. Jika melihat dari historical, jika melihat dari kondisi market, sepertinya memang bakalan menunggu sampai akhir dari pemilu Amerika Serikat baru mungkin market akan kembali pulih. Ya, jadi sentimen cut rate kemungkinan akan negatif untuk market, tapi kita tetaplah berekspektasi kalau akan ada sesuatu hal pembeda. Ya, bisa jadi karena banyak orang yang percaya, oh ketika The Fed memangkas suku bunga, market secara historical bakalan turun. Bisa jadi whales berpikir berbeda. Nah, itu kita tidak tahu pasti, teman-teman. Kita hanya bisa melihat seperti apa market merefleksikan hal tersebut.
Cara teknikal sih pergerakan Bitcoin di time frame kecil dia masih bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern ya teman-teman udah pada tahu ya. Sementara kita menunggu proses koreksi ini berakhir teman-teman. Kemarin Bitcoin sempat nyentuh level 49.600 ya, meskipun akhirnya dia spike up lagi, naik lagi teman-teman, dan saat ini kita sedang mencoba untuk menguji area level support kisaran 56.000. Oke, sedikit aja nih. Kira-kira di mana sih level support kuat untuk Bitcoin jika Bitcoin seandainya koreksi agak dalam? Kita bisa pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low di sini. Di sini kita bisa melihat potensi kemana Bitcoin akan berlabuh. Kalau kita melihat dari progresnya, saat ini Bitcoin tengah koreksi dan ada level penting, yaitu di sini, Fibo 61,8%, yaitu berada di kisaran level 51.300. Untuk saat ini berpeluang menjadi level support penting untuk Bitcoin. Seandainya jika Bitcoin turun ke area tersebut, maka itu adalah level golden ratio yang kita ekspektasikan menjadi titik terakhir untuk Bitcoin sebelum akhirnya dia mengalami kenaikan. Jadi ini bisa dibilang skenario yang negatif ya, tapi semoga Bitcoin bisa di-cover di dekat-dekat harga ini. Tapi andai kata Bitcoin tidak balik harga di kisaran level 56.000 ini, kemungkinan Bitcoin akan menuju level 51.000-nya. Dan selama itu kita masih di dalam broadening wedge pattern. Jadi masih bakalan descending broadening wedge pattern ini biasanya akan mengarahkan kepada market yang bullish, teman-teman. Cuman untuk realisasinya kita balikkan lagi ke market. Karena kalau kita lihat memang dalam posisi saat ini market masih cenderung lesu ya. Gitu, dan smart money pun aku perhatikan juga nggak terlalu banyak aktivitasnya. Bahkan dari bulan ke bulan, sejak bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, smart money-nya makin lama makin kecil di pasar. Aktivitasnya ya maksudnya. Itu bikin pergerakan Bitcoin cenderung agak lesu. Oke, jadi gitu aja paling buat update kali ini karena nggak terlalu banyak sentimen. Semoga beberapa informasi yang dibagikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Jadi pada kesimpulannya nih bagi teman-teman yang mungkin agak sulit untuk memahami, jadi maksudnya adalah setelah halving Bitcoin, biasanya memang Bitcoin mengalami koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika The Fed memangkas suku bunga, secara historical Bitcoin justru bergerak korektif pada awalnya. Jadi misalkan nih The Fed pangkas suku bunga 25 basis point, itu biasanya direspon negatif oleh pasar pada awalnya. Ingat pada awalnya itu bisa jadi beberapa bulan atau beberapa minggu. Kemudian pemilu Amerika Serikat itu selalu memunculkan all time high baru. Maksudnya pemilu sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu ngaruh sama Bitcoin. Mau siapa yang naik, mau Donald Trump naik, Joe Biden naik, sama-sama aja Bitcoin mengalami rally. Tapi di pemilu kali ini agak beda. Karena ada satu kandidat yang memang pro terhadap kripto. Bila mana ia terpilih, bisa jadi sebuah deja vu untuk Bitcoin. Karena mengulangi periode sebelumnya, di mana Bitcoin itu mengalami rally ketika pemerintahan ya Donald Trump ya memimpin. Kenaikan pada Bitcoin itu jauh melampaui kenaikan yang terjadi ketika COVID kemarin. Itu jadi ya kesimpulannya adalah seperti itu. Apakah Bitcoin bakalan rally dalam waktu jangka pendek? Kemungkinan belum, kemungkinan masih akan koreksi. Dan teman-teman bisa perhatikan jika Bitcoin gagal untuk mempertahankan area 56.000 sebagai next support, maka next targetnya bisa ke Fibonacci 61,8 yaitu di kisaran 51.000. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.